Hari ini tanggal 2 Juni tahun 2024 kalender Yahudi. Kalau dikonversi ke kalender lunar orang Yahudi, ini tanggal 25 Iyar tahun 5784. Ini adalah tanggal 25 Iyar atau bulan 2 dalam kalender Yahudi, Iyar itu tahun 5784. Ini tanggal hari ini adalah tanggal yang paling bersejarah di dalam kehidupan kerohanian saya, di mana saya mengenang tahun lalu bulan Mei tahun 2023 saya disunat pada tanggal 25 Iyar tahun 5784 kalender Yahudi. Sehingga nama saya yang diberikan oleh orang tua saya di KTP itu bernama Daniel Alexander Taliwongso. Ketika saya disunat, nama saya berganti nama dengan nama kerohanian saya Daniel Ben Abraham. Artinya Daniel Ben itu anak Abraham. Ini sangat bersejarah bagi saya dan saya selalu mengingat tanggal kelahiran saya di dalam kalender Yahudi. Saya lahir tanggal 23 Mei dalam kalender Gregori tahun 1970. Kalau dikonversi ke kalender lunar orang Yahudi, saya lahir tanggal 17 Iyar. Sehingga saya selalu mengenal ini, tanggal kelahiran saya 17 Iyar. Saya mensiasati, karena saya tidak disunat pada hari ke-8 ketika saya lahir, maka tahun lalu, tahun 2023, saya mensiasatinya supaya saya disunat pada hari ke-8 setelah tanggal kelahiran saya. Seperti yang tertulis di dalam Kejadian 17 ayat 12. Tuhan membuat perjanjian sunat dengan Abraham bahwa setiap anak laki-laki harus disunat pada hari ke-8 setelah lahir. Sehingga jika dilihat dalam kalender Yahudi, lunar orang Yahudi, saya disunat tahun lalu, tahun 2023, dikonversi ke kalender Yahudi, saya disunat pada hari ke-8, yaitu tanggal 25 Iyar tahun 5783. Itu tahun lalu. Kalau tahun sekarang 5784 kalender Yahudi. Jadi saya akan selalu ingat bahwa saya disunat pada tanggal hari ke-8 setelah tanggal kelahiran saya. Memang saya tidak disunat hari ke-8 setelah saya lahir, tapi saya mensiasati. Pada waktu tahun lalu saya mau disunat, saya menghitung dari tanggal 17 Iyar kalender Yahudi tanggal kelahiran saya disunat pada hari ke-8, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. 5 hari kemudian 8 hari kemudian tanggal 25 Iyar saya disunat, dan tahun ini kena 25 Iyar itu tanggal 2 Juni 2023. Jadi ini momen yang paling bersejarah dalam kehidupan saya yang selalu saya ingat. Ada teman diskusi saya katakan bahwa dia bertanya, apakah saya disunat pada hari ke-8 setelah kelahiran saya, sesuai dengan perjanjian Tuhan dengan Abraham, bahwa setiap anak laki-laki harus disunat pada hari ke-8 setelah hari kelahiran. Demikian juga Yesua disunat
pada hari ke-8 setelah hari kelahirannya. Teman saya katakan, apakah saya disunat seperti itu? Saya katakan kepada dia, ya, saya disunat hari ke-8 setelah tanggal kelahiran saya. Walaupun saya tidak disunat hari ke-8 setelah saya lahir, tetapi setelah tanggal kelahiran saya. Saya mensiasati demikian, karena saya sudah mengantisipasi dalam berbagai diskusi sebelum saya disunat. Banyak orang yang mempertanyakan itu dan mempersalahkan. Mereka lupa bahwa saya ini orang asing. Ketika orang asing mau bergabung dengan bangsa Israel kaum Yahudi, mereka tidak perlu disunat pada hari ke-8 setelah hari kelahiran, karena mereka sudah dewasa. Tetapi mereka bisa mensiasati disunat 8 hari ke-8 setelah tanggal kelahiran mereka. Bisa mensiasati seperti itu. Sehingga Tuhan akan menganggap dia sebagai orang Israel asli. Anda baca itu di dalam Keluaran 12 ayat 43 sampai 49. Bahwa satu hukum harus berlaku bagi orang Israel dan bagi orang asing yang mau bergabung bersama mereka dan disunat. Dan di sana dikatakan tertulis dalam Keluaran 12 ayat 43 sampai 49 bahwa tidak boleh ada orang yang tidak bersunat boleh makan Paskah, ikut merayakan Paskah, tidak boleh. Mereka harus disunat terlebih dahulu, maka Tuhan akan menganggap orang asing sebagai orang Israel asli. Dan satu hukum berlaku untuk orang Israel dan juga orang asing yang mau sukarela bergabung. Sehingga di dalam Yehezkiel 44 ayat 9, Yehezkiel katakan firman Tuhan bahwa tidak ada seorang orang asing, orang yang tidak bersunat daging dan tidak bersunat hati boleh masuk ke tempat Allah yang kudus. Tidak boleh. Jadi ini persyaratan, saudaraku. Tuhan tidak pernah membuat perjanjian sunat hati dengan siapapun. Karena Tuhan hanya membuat perjanjian sunat daging dengan keturunan Abraham. Di dalam Keluaran 12 ayat 13, di dalam tertulis begini, di dalam dagingmu aku Tuhan mengikat perjanjian ini dengan keturunan Abraham, kekal selamanya. Jadi Tuhan yang adalah roh mau membuat perjanjian daging dengan manusia. Ada teman diskusi saya katakan, diskusi kerohanian saya katakan, kan Adam sampai sebelum Adam, Nuh, Henok dan sebagainya, mereka tidak disunat, tetapi mereka berkenan kepada Tuhan. Saya katakan ya, itu benar. Dan itu dan itu Tuhan tidak membuat perjanjian sunat hati dengan mereka. Adam, Henok, Nuh, tidak. Karena mereka berkenan kepada Tuhan, perorangan. Tetapi setelah Tuhan memilih suatu bangsa, melalui keturunan Abraham yang terpilih pada saat itu, maka perjanjian ini kekal bagi keturunan Abraham melalui keturunan Ishak yang disunat pada hari ke-8 setelah kelahiran mereka. Dan orang asing ya tidak harus hari ke-8. Saat mereka ingin bergabung ya bergabung, disunat kapanpun. Seperti Abraham disunat pada usia 90-an tahun. Ismail sekitar 12 atau 13 tahun. Tetapi Ishak pada hari ke-8 setelah kelahiran, dan semua orang Yahudi itu merayakan sampai saat ini. Padahal kalau kita lihat menyunat anak pada hari ke-8 itu beresiko. Tetapi mempertaruhkan nyawa di hadapan Tuhan. Bahwa Tuhan akan memberkati keturunan Abraham yang disunat. Teristimewa disunat pada hari ke-8 setelah hari kelahiran mereka. Dan benar, Yesua meneladani itu melalui ketaatan Yusuf dan Maryam. Membawa bayi Yesua ke bait suci dan disunat pada hari ke-8. Tuhan
tidak membuat perjanjian sunat hati dengan Paulus. Paulus meniadakan sunat daging, dan menurut kajian saya, Paulus telah melanggar perintah Tuhan melalui Musa. Karena Musa katakan begini, jangan engkau menambah dan jangan engkau mengurangi apa yang diperintahkan Tuhan kepadamu. Jadi Tuhan memerintahkan Torah dan sunat, dan kalau Paulus meniadakan itu, Paulus telah melanggar perintah Tuhan melalui ajaran Musa. Karena Yesus katakan, tertulis dalam perkataannya, bahwa jika kamu tidak percaya ajaran Musa, bagaimana kamu bisa percaya kepadaku? Jadi harus percaya ajaran Musa, yaitu ada Torah dan sunat sebagai perjanjian kekal. Tidak boleh kita tiadakan hal itu. Ingat, saya mau ingatkan, Keluaran 12 ayat 49 tentang sunat. Satu hukum berlaku untuk orang Israel, dan orang asing yang mau bergabung akan dianggap sebagai orang Israel asli. Semoga video saya menginspirasikan Anda. Salam.